Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indra Rofi Hasan yang akan menjadi PJ kalian untuk praktikum tata bahasa dan otomata. Di pertemuan pertama ini, saya akan membahas tentang pengenalan tata bahasa otomata, grammar, dan automata hingga. Pertama, kita harus memahami apa itu teori bahasa. Teori ini mempelajari bahasa formal atau formal language yang sangat penting dalam perancangan kompilator atau compiler dalam pemrosesan naskah. Secara sederhana, bahasa formal adalah sebuah kumpulan kalimat. Hal yang menarik adalah semua kalimat dalam suatu bahasa dibangkitkan oleh sebuah tata bahasa atau grammar yang sama. Namun, satu bahasa formal bisa saja dibangkitkan oleh dua atau lebih tata bahasa yang berbeda. Lalu, apa hubungannya dengan automata? Automata adalah mesin abstrak yang memiliki tiga fungsi utama terhadap sebuah kalimat dalam bahasa tertentu. Yang pertama mengenali, yang kedua menerima, dan membangkitkan. Dalam studi grammar ada beberapa istilah kunci. Yang pertama itu anggota alfabet disebut simbol terminal atau token. Yang kedua, kalimat adalah deretan hingga dari simbol-simbol terminal. Yang ketiga, bahasa adalah himpunan dari kalimat-kalimat di mana jumlah anggotanya bisa tak hingga. Untuk memahami aturan grammar, kita menggunakan konvensi simbol tertentu. Yang pertama adalah simbol terminal. Biasanya menggunakan huruf kecil alfabet, simbol operator, tanda baca, atau string tebal seperti if, then, dan else. Yang kedua adalah simbol non-terminal, menggunakan huruf besar awal alfabet, huruf S sebagai simbol awal, atau string miring. Yang ketiga adalah produksi, artinya simbol alpha dapat diganti dengan simbol beta. Alpha disebut ruas kiri dan beta disebut ruas kanan. Yang keempat adalah derivasi, yang merupakan proses pembentukan kalimat atau sentensial. Sentensial adalah campuran simbol terminal dan non-terminal, sedangkan kalimat murni hanya terdiri dari simbol terminal. Istilah terminal berasal dari kata terminate atau berakhir. Artinya, proses derivasi berhenti jika sentensial yang dihasilkan sudah berupa kalimat utuh, yaitu merupakan hanya simbol terminal. Sebaliknya, non-terminal itu berarti belum berakhir karena sentensial tersebut masih mengandung simbol yang harus diturunkan lebih lanjut. Noam Chomsky mengklasifikasikan grammar menjadi 4 tipe berdasarkan aturan produksinya. Yang pertama itu tipe 0 atau unrestricted grammar. Mesin pengenalnya adalah mesin Turing. Cirinya adalah tidak ada batasan produksi. Contohnya di sini ada AS sama dengan AB. Kita pisahkan untuk sisi kiri dan sisi kanannya. Sisi kiri ditandai dengan alfa dan sisi kanan ditandai dengan beta. Di sini ruas kiri bisa terdiri dari gabungan simbol terminal dan non-terminal. Selama panjang ruas kirinya lebih dari 0, ini adalah tipe yang paling fleksibel dan kompleks. Yang kedua adalah tipe 1 yang merupakan konteks sensitif grammar. Mesinnya itu adalah linear bounded automata. Cirinya adalah panjang karakter di ruas kiri alpha tidak boleh lebih besar dari ruas kanan beta. Perhatikan bahwa ruas kiri memiliki 3 simbol dan ruas kanan memiliki 4 simbol. Karena 3 lebih kecil dari 4, maka aturan ini valid. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan simbol A menjadi BC sangat bergantung pada konteks simbol di sekitarnya, yaitu A dan B kecil. Yang ketiga adalah tipe 2, yaitu konteks free grammar. Ini sangat umum digunakan dalam pemrograman dan dikenal dengan pushdown automata. Cirinya adalah ruas kiri alpha harus berupa tepat satu simbol non-terminal. Lihat pada bagian kiri panah. Hanya ada satu huruf besar, tidak peduli apapun yang ada di sampingnya. Ini di sini ada 3 contoh, S, B, sama B. Inilah alasan mengapa disebut bebas konteks. Yang terakhir adalah tipe 3, yaitu regular grammar, dikenali oleh mesin finite state automata. Regular grammar ini merupakan grammar yang paling sederhana. Ruas kanannya itu cuma boleh punya maksimal satu simbol non-terminal. Pada contoh SAB ini,
Ruas kanan terdiri dari satu terminal diikuti satu non-terminal. Aturan ini sangat kaku dan sederhana, sehingga mesin yang mengenalinya hanya finite state automata. Sekarang kita masuk ke automata hingga yang didefinisikan dengan 5 tupel. Himpunan stata, K, terus himpunan hingga simbol input alfabet yang tanda dengan VT, fungsi transisi M, stata awal S, dan stata penerima Z. Pada contoh AHD, setiap input dari suatu stata hanya menuju ke stata tujuan yang pasti. Di sini kita punya 3 mesin, yaitu Q0, Q1, dan Q2. Stata awalnya itu adalah Q0, dan kita akan menerima kalimat jika berakhir di Q0 atau Q1. Cara mengerjakannya, di sini kita punya contoh kalimat A, B, B, A, B, A. Kita proses satu simbol satu persatu dari kiri ke kanan. Mulai dari Q0, ini baca simbol pertama A. Lihat tabel transisi dari Q0, baca A, dia tuh tetap di Q0. Terus di Q0 baca simbol kedua B. Di tabel Q0 baca B, dia itu pindah ke Q1. Jadi di sini kita tulis Q1. Di Q1 baca simbol ketiga. Nih yang B. Di tabel Q1 ketika baca B, dia itu pindah ke Q2. Maka di sini kita tulis Q2. Di Q2 kita baca simbol keempat, yaitu A. Di tabel sekali masuk Q2, apapun inputnya A atau B, itu tuh dia bakal tetap di Q2. Sisa simbol itu kan B sama A. Karena udah di Q2 yang merupakan dit state, alias sudah nggak bisa kemana-mana, maka dia tuh tetap berakhir di Q2. Karena posisi terakhir di Q2 dan stata penerimanya itu Q0 dan Q1, maka kalimat ini tuh bakalan ditolak gitu. Sekarang perhatikan perbedaan mencolok pada AHN di slide 11. Di sini satu input itu tuh bisa ngebawa kita ke banyak kemungkinan stata sekaligus. Cara mengerjakannya, contohnya itu di sini kita punya kalimat ABCA. Mulai dari Q0 baca A. Menurut tabel, kalau kita tuh bisa tetap di Q0 atau pindah ke Q1. Nah, sekarang itu kita ada di dua tempat, Q0 sama Q1. Terus dari Q0 sama Q1 itu tuh baca B. Q0 sama Q1 itu tuh baca B. Nah, dari Q0 baca B itu dia bisa ke Q0 atau ke Q2. Dari Q1 baca B, dia itu tetap di Q1. Nah, jadi posisi kita sekarang itu ada di Q0, Q2, dan Q1. Dari Q0 ke Q2 sama Q1 ini, kita baca C, huruf selanjutnya. Nah, Q0 ke C itu dia bisa ke Q0 sama Q3. Terus Q2 ke C itu tuh dia tetap di Q2. Q1 baca C, dia tuh tetap di Q1. Makanya sekarang posisinya itu dia Q0, Q3, Q2 sama Q1. Terakhir itu kita baca A. Q0 baca A itu tuh bisa ke Q0 sama Q1. Terus Q3 baca A, itu tuh dia tetap di Q3. Q2 baca A, itu dia tetap di Q2. Dan Q1 baca A, itu dia bisa ke Q1 sama Q4. Nah, di antara semua posisi ini, kalau kita perhatiin, jika Q3 ini baca si... Iya, bener kan? Nah, di antara semua posisi ini, jika Q1 itu ngebaca A, salah satu jalurnya itu bisa berakhir di
Q4 karena strata penerimanya itu cuma di Q4. Kesimpulannya, karena ada minimal satu jalur yang berhasil mencapai Q4 yang merupakan strata penerima, maka seluruh kalimat ABCA ini diterima. Terus perbedaan AHD sama AHN itu, kalau AHD itu kayak lagi ngendarain mobil di jalan yang cuman punya satu papan petunjuk. Cuman kalau AHN itu dia tuh kayak punya kekuatan buat membelah diri. Selama salah satunya sampai ke tujuan, dia tuh bakal dianggap sampai. Sekian penjelasan mengenai materi kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan kalian semua paham. Saya tutup. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.